Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, masih dalam suasana Paskah. Minggu lalu Pastor Dorfi sudah menyampaikan bagaimana karya penebusannya begitu sempurna. Bukan hanya memisahkan kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, kekristenan, berbeda dengan setiap agama yang lain. Ya. Dia juga mematahkan kuasa dosa dan maut. Dia juga memberikan pada kita kehidupan yang baru, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan, dan memberikan kuasa transformasi sebagai ciptaan yang baru. Ya. Kita ingat, saya sambung bagaimana apa yang Pastor Dorfi sudah sampaikan minggu yang lalu, bahwa untuk kita sebagai orang percaya yang telah dibenarkan, yang dirubah posisinya, yang mengalami transformasi itu, berubah kepada kehidupan yang luar biasa, Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatanmu. Ya. Dari Filipi 2 ayat 12 sampai 18 dikatakan bahwa, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dengan apa? Dengan takut dan gentar. Bukan saja pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan apa? Tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat selanjutnya dikatakan bahwa kita dalam melakukan segala kehidupan ini, Tuhan mau kita mengerjakan itu dengan yang terbaik. Kenapa kita harus mengerjakan yang terbaik? Karena Dia sudah memberi yang terbaik. Kalau Tuhan sudah memberi yang terbaik atau the best, masa kita ngasih yang receh buat Tuhan? Ngasih yang biasa-biasa. Orang bilang boceng nih, nggak fair. Ya, kalau Tuhan ngasih yang terbaik, kita kasih yang murahan, nggak mungkin, nggak cocok ya. Nah, sebagaimana Tuhan telah memberikan kepada kita kemerdekaan, ya, bukan berarti kita mengakhiri perjuangan kita. Kebangkitan Kristus, bahkan nanti kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus, merupakan titik balik kita memulai hidup yang baru bersama Kristus. Firman Tuhan katakan kebangkitannya membawa kita kepada kelahiran yang baru. Artinya bahwa Tuhan membawa kita seperti awal waktu Dia menciptakan Adam dan Hawa. Kembali seperti yang pada awalnya. Nah, kehidupan yang baru memberikan kesempatan untuk kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus untuk melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk melakukan suatu tujuan. Dan tujuannya Tuhan sudah sediakan untuk kita melakukannya. Kita ingat kalau di Kejadiannya tadi dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita dikembalikan seperti pada waktu menciptakan Adam dan Hawa. Waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, Allah memberikan hembusan nafasnya dan manusia menjadi hidup. Kebangkitan Yesus seperti kita mendapatkan hembusan yang kedua. Hembusannya itu melalui kita orang lain hidup. Saya ulang ya. Waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, mengambil dari debu dan tanah, dan Dia memberikan hembusan nafasnya, dan manusia menjadi hidup. Sekarang kebangkitan Kristus mengembalikan posisi yang lebih luar biasa dibanding Adam sebelumnya. Yaitu apa? Melalui kebangkitan Kristus, hidup Yesus ada dalam kita dan orang lain menjadi hidup. Ya. Nah, dengan kata lain, kita diselamatkan untuk membuat orang lain juga selamat. Artinya kita diberkati untuk jadi berkat buat orang lain. Dan berkat itu bukan buat kita sendiri. Kita menerima kelimpahan, orang lain akan merasakan kelimpahan yang Tuhan berikan melalui diri kita. Ya, puji Tuhan. Saya masuk lagi ke bagaimana Filipi 2 ayat 12 katakan bahwa karena itu tetaplah kerjakan keselamatan, dalam bahasa Inggrisnya apa? Walk out
your salvation. Jadi bukan kerjalah agar kamu diselamatkan, bukan. Tetapi Tuhan mau walk out your salvation. Jadi kerjakan apa yang sudah kamu terima karena kamu sudah diselamatkan. Jadi kita tidak lagi bekerja untuk mendapatkan selamatkan. Makanya tadi dikatakan di awal, kita berbeda dengan agama yang lain. Agama berusaha membawa orang yang mengikutinya untuk mendapatkan selamatkan. Dan Tuhan bilang tidak akan pernah bisa. Karena manusia berdosa, Tuhan mulia. Sangat sulit manusia berdoa untuk menggapai Allah yang mulia. Makanya Tuhan bilang, kamu tuh telah menerima keselamatan, telah menerima anugerah. Jadi bagian kamu sekarang sebagaimana Adam diciptakan, kamu mengerjakan apa yang sudah Tuhan bereskan itu semua. Ya, nah setelah kita menerimanya di dalam hati kita, maka kita harus mengerjakan keselamatan itu. Seperti kata tadi bilang, walk out your salvation. Ya, supaya apa? Supaya perubahan terjadi dalam diri kita terlihat sampai keluar. Kalau perubahan itu nggak nyampe keluar, artinya seperti bak mandi yang nggak pernah dikuras. Apa yang Tuhan lakukan di kayu salib itu dan sekarang tinggal di dalam diri kita tidak termanifestasi, tidak keluar. Nah, Tuhan mau kita melakukan bagiannya dan itulah yang menjadi PR buat kita, pekerjaan rumah. Kita harus melakukannya. Tujuan Tuhan supaya apa? Supaya DNA-nya, DNA Kristus itu yang ada di dalam diri kita disaksikan, orang melihat. Betul, gue gak lihat perubahan dalam diri dia. Gue gak percaya sebenarnya apa yang dilakukan sekarang ini. Kalau dibanding waktu yang lalu, dia berbeda. Nah, dengan melihat DNA yang berubah seperti itu, orang bertanya, gimana caranya? Disitulah kita bisa menceritakan bagaimana kasih Kristus yang tanpa syarat itu menjamah, merubah hidup kita. Kalau orang dijamah tapi hidupnya nggak berubah, ya, wah sangat sulit. Tapi kita dijamah dan dirubah hidupnya. Apa yang dirubah? Seluruh aspek kehidupan kita. Dunia sedang nonton apa yang kita mainkan. Ya, dunia sedang nonton. Nah, keselamatan yang Tuhan berikan itu merupakan wujud, ya, perwujudan dari kasihnya yang begitu besar. Makanya di Yohanes 3:16, karena begitu besar, begitu dahsyatnya kasih Tuhan, kasih yang tanpa syarat itu, wujudnya itu memang diberikan kepada kita apa? Gratis, cuma-cuma, tapi bukan murahan. Kalau kita lihat di luar, gratis. Pasti barang sisa. Enggak. Keselamatan yang Tuhan lakukan, gratis bukan murah. Artinya apa? Karena terlalu mahal. Bahkan dibilang, kita ditebus bukan dengan emas dan perak. Padahal emas itu adalah satu barang yang ukuran dunia tuh yang paling stabil dibanding yang lain. Ya, emas. Tapi Tuhan, bukan dengan emas perak. Artinya apa? Emas perak masih gak ada nilainya. Tapi dengan darah yang mahal. Kenapa darah? Di dalam darah, kalau slogan DPM bilang, satu tetes darah menolong seseorang untuk hidup. Jadi di dalam darah ada nyawa, ada kehidupan. Emas dibanding dengan kehidupan gak ada apa-apanya. Ya, makanya kita harus menyadari, kita dikasih gratis karena kita tidak pernah sanggup atau mampu untuk membayar itu semua. Makanya dikasih gratis. Dan kalau kita nggak tahu dan nggak menyadari apa yang Tuhan berikan ini, nganggapnya receh tadi, ya kalau saya Tuhan saya kesinggung, kurang ajar, ya. Untung bukan saya Tuhan ya. Allah yang penuh kesabaran, penuh kasih, ya. Manusia nggak pernah akan bisa seperti itu. Tapi waktu Kristus menjamah hidup kita, kita mempunyai karakter pribadi yang seperti Kristus. Sama dengan Kristus ya. Nah, karena kita harus melakukannya dengan takut dan gentar. Apa maksudnya dengan takut dan gentar? Coba satu kali misalnya Pak Juf
tiba-tiba ya dikasih satu barang yang nilainya sangat mahal. Ya kalau sekarang orang dunia punya ukuran nilai, katakanlah sebuah berlian. Berliannya bukan 0, tapi 15 karat. Pak, tolong titip. Nanti kalau Bapak tanggung jawab saya kasih berlian ini 15 karat. Ini clarity-nya sekian Pak, cutting-nya sekian. Jadi ini benar-benar very clear. Jadi sangat-sangat mahal. Bukan cuma gede doang, tapi ini clarity-nya bagus, cutting-nya juga sempurna. Tolong jagain. Mungkin kita kegemeter. Ini kalau jatuh atau hilang gimana bayarnya? Ya. Pasti kita akan sangat menghargai barang mau dititipin atau diberikan. Ya. Sanggup gak kita menerima hal itu? Tapi Tuhan bilang, kalau kita menerima kasih anugerah, menyadari bahwa kasih itu diberikan bukan karena kita layak, tapi karena kasih yang begitu besar, kita dimampukan untuk menerimanya. Kemarin saya lihat satu video, dan mungkin ini menjadi contoh banyak pertanyaan yang sulit dijawab. Ada satu video tuh buat saya cukup menarik. Videonya bilang begini, ada orang bertanya, Pak saya mau tanya, kalau Tuhan tahu manusia tuh akan jatuh dalam dosa, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Kan dia pasti mengkhianati Tuhan. Dia nggak setia sama Tuhan. Yang saya seneng tuh ibu yang ditanya tuh bapak-bapak di samping ada ibunya. Ibunya menjawab sambil gendong anak. Dia bilang begini, Bapak punya anak nggak? Punya. Bapak tahu nggak anak Bapak nanti udah besar akan menyakiti hati Bapak? Tahu. Kenapa Bapak punya anak? Ya dia nggak bisa. Saya kasih tahu. Anak yang saya gendong ini, saya tahu suatu saat dia pasti bisa aja menyakiti hati saya. Bisa aja saya nggak setuju. Mungkin saya juga marah. Mungkin dia bisa aja membenci saya. Tapi saya punya kasih yang lebih besar dari apa yang anak saya bisa lakukan. Makanya saya tetap akan saya punya anak. Kesalahan dia tidak sebanding dengan kasih apa yang saya bisa berikan. Saya bilang, wow, contoh yang itu cukup bagus, tapi kasih Tuhan bisa lebih dari itu. Bisa bayangin, enggak peduli manusia bagaimana, kasih Tuhan bisa mengalahkan semua yang manusia bisa lakukan atasnya. Itulah sebabnya kita mempunyai Allah yang hebat. Makanya kita harus takut dan gentar waktu menerima semua kebaikan Tuhan. Kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Artinya apa? Kita menghargai kasih yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan buat kita. Nah, di dalam bagaimana kita melakukan untuk mengerjakan keselamatan itu. Dan dari mana kita memulainya? Firman Tuhan katakan begini, jangan aku peringatkan kepada kita semua, janganlah lagi kita hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Mereka mempunyai pikiran yang sia-sia, pengertian mereka masih dalam kehidupan yang gelap. Nah, ayat di sini bilang, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tuhan mau perhatikan bagaimana kita hidup. Jangan suka-suka. Dunia selalu bilang gini, oh masih muda, hura-hura. Nanti sudah dewasa, aku kaya raya, mati masuk surga. Enak aja, ya nggak ada. Apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Kalau kita buat saya untuk mempersiapkan sekolah aja, kita harus siap-siap. Untuk berhasil dalam satu ujian, kita harus siap-siap. Tanpa persiapan, udah pasti kamu udah tahu jawabannya, lulus atau tidaknya. Ya. Persiapan menentukan hasil. Makanya Tuhan bilang, perhatikan bagaimana dengan sesama, bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang yang bebal, yang tidak mengenal
yang tidak mengenal Allah, tapi seperti orang arif. Nah, Tuhan mau kita tidak beraib, tidak bernoda. Sebagai angkatan Allah yang tidak bercela. Kenapa? Dia telah tebus dengan darahnya. Darahnya mendamaikan, menguduskan, menyucikan, melayakan. Nah, di mana? Di tengah-tengah angkatannya bengkok hatinya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Nah, di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, aku dapat bermegah pada hari Kristus. Dan aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tuhan mau janjikan bilang gini, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Jadi waktu kamu sungguh-sungguh memberi yang terbaik, karena kamu telah menerima yang terbaik, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tidak percuma kamu akan bersusah-susah. Saya percaya acara bonding kemarin jangan cuma sekedar event. Setelah itu wah keren, seru, bagus. Saya berharap dari awal kita sebelum bonding, sepulangnya dari bonding, ya kita ngerti harus bagaimana dengan komunitas yang Tuhan percayakan tempat ini. Kita saling menjaga, saling mengingatkan, saling membangun. Supaya apa? Supaya setiap firman yang kita terima, kita bisa kunyah, kita bisa makan. Dan kalau bisa tidak ada yang tersisa waktu dikeluarin. Saya kasih contoh, saya saling senang kasih contoh. Karena contohnya bukan bebek angsa, kan kebo, ya kerbau atau sapi. Saya pernah ceritakan ini. Bapak Ibu tahu nggak kapan sapi itu atau kerbau itu kenyang? Pernah lihat kerbau kenyang atau sapi kenyang? Ya, pada lihat ya. Tahunya udah dijadi sate, ya sate kebo atau sate sapi ya. Nah, saya mau tanya, Bapak Ibu tahu nggak kapan melihat sapi kebo itu dia kenyang? Kalau orang kan tahu, kalau udah pegang-pegang perut gini, oh tahu konyang gitu, suponu, ya. Kapan tahu? Satu kali saya ke peternakan sapi ya di Salatiga, saya tanya ini sapi dikasih makanan sampai di kepalanya keluar, tapi itu wah itu rumput sama apa dicampur makan begitu banyak. Saya tanya, Pak, kapan dia kenyang? Dikasih terus. Binatang juga tahu ada batasnya kenyang. Dia makan. Nah, waktu dia kenyang, yaitu pada waktu nanti sapi dia duduk, dia baring. Tapi waktu baring, mulutnya tetap gini. Makanya sapi kerbau disebut memama biak, memama. Jadi semua masuk, ternyata saya perhatikan dia punya 4 kantong penyimpanan makanannya itu. Jadi waktu dia kenyang, dia baring, waktu baring itu yang di kantong dia keluarin lagi, dia kunyah lagi. Dia kunyah sampai Bapak Ibu kalau perhatian namanya maaf ya, kotoran sapi kerbau itu sangat halus. Artinya, kalau Bapak Ibu makan buang air, lihat masih ada jagung, ada kangkung itu, artinya makannya nggak hancur. Kalah sama kebo sama sapi. Ya, saya mau bilang begini, dia kunyah sampai hancur, tidak ada yang ini. Makanya kotoran sapi kerbau itu bisa dibikin plester. Oh pupuk udah pasti, dia sudah sangat nutrisi yang bagus. Dia bikin tembok, plester, bikin batu, dan saya bilang, wow, nggak pernah lihat ya rumahnya lantainya campur sama tanah langsung jadi buat semacam semen. Saya bilang, apa nggak bau ya? Tapi memang ada di tempat-tempat tertentu. Tapi yang mau saya tangkap, kalau Bapak Ibu dengar firman dan sampai di otak, nggak pernah dikunyah, artinya nutrisinya Bapak Ibu nggak dapat. Makanya kehidupannya susah berubah. Melihat orang lain, kok dia cepat sekali. Kehidupannya pulih, ekonominya pulih. Dulu sakit-sakitan kan hebat banget. Wah, apa yang terjadi? Jangan-jangan filosofi sapi kerbau itu nggak dipakai sama dia. Asal makan, orang lain nggak kebagian, makan Jo, bagi semua Jo. Pada keluar utuh, nggak dimakan, nggak dikunyah lagi. Ya.
Mulai sekarang. Setiap dengar firman, saya udah bilang, kalau dengar firman, satu, siapin buku catatan. Nggak keburu Pak, nggak keburu. Siapin rekaman. Saya selalu belajar, telah ngerti. Siapapun yang berbicara, standby. Poin-poinnya, saya rekam. Karena saya tahu, setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Harus pastikan, percayakanlah bahwa setiap orang yang berbicara firman, selama orang itu berbicara firman, berarti ada satu pesan yang penting yang harus kita terima. Makanya kita makan firman itu seperti sapi atau kerbau tadi. Nggak boleh ada yang sisa, harus jadi rema. Nah Bapak Ibu, Tuhan mau bahwa cara hidup kita, hidup seperti dia. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Artinya dia datang dari tempat yang kudus itu, hidupnya habis-habisan. Tidak ada yang tersisa, semua diberikan buat kita. Demikian juga kita buat orang-orang yang hidup kita buat sesama kita. Kalau Tuhan memberi dengan segenap hati, berikan buat orang lain juga. Kita dengan segenap hati, yang ini mah diskon, gua kasih 70% aja. Yang 30 disimpan. Enggak begitu ya. Nah, Tuhan mau setiap kali apa yang diajarkan itu sifat-sifatnya yang masuk tinggal dalam kita. Jadi waktu Yesus tinggal di dalam diri kita, sifat-sifat lama kita harus pergi. Nggak bisa saya kayak baju yang baru, dalamnya baju yang lama. Wah, nggak usah mandi sudah. Baju lama kita double. Wah, orang Manado bilang kita double. Kasih rangkap, kasih minyak wangi, nggak bisa begitu. Ya, baju yang baru harus dalamnya pun semua dalam keadaan bersih, baru bisa dipakai. Ya, nggak bisa. Jadi karena itu biarkanlah hati dan pikiranmu diperbaharui oleh Roh Allah. Kalau Tuhan udah bilang perhatikan bagaimana hidup, apa yang kurang benar, kurang beres. Dan Tuhan mau pikiran dan hati kita diperbaharui dengan oleh Roh Allah itu. Kenapa? 1 Korintus 6:17, karena Roh Kristus dengan roh kita menjadi satu dalam kita. Tuhan mau pikiran kita, ya, hati kita diperbaharui. Supaya apa? Efesus 4 ayat 17. Katakan bahwa karena kamu sudah diciptakan menjadi manusia baru yang semakin mencerminkan sifat-sifat Allah. Berarti kamu akan sungguh-sungguh hidup, suci dan benar di hadapan Allah. Nah, jadi kalau kita sekali lagi kalau pakai baju yang baru di atas baju yang lama, itu bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang lazim. Tapi kita harus tanggalkan baju lama kita, ya. Anggur yang baru harus ditaruh di kirbat yang baru juga. Kantong yang lama nggak akan sanggup menahan anggur yang baru. Malah tercecer atau jebol, terbuang kemana-mana dengan sia-sia. Lalu satu kali saya melihat bagaimana Tuhan kasih satu pemahaman bahwa kita tuh dikembalikan ke satu tempat yang indah. Lalu saya searching, ada satu taman yang indah. Ada satu taman yang luar biasa. Dan orang-orang tuh sangat senang berjalan di situ. Udaranya segar, oksigennya banyak, mata juga enak. Lihat tumbuh-tumbuhan, lihat bunga-bunga, bahkan burung berkicau, binatang-binatang, kupu-kupu, lebah, ya capung, apapun ada di situ. Jadi membuat suasana begitu luar biasa. Tuhan kasih gambaran, keindahan yang manusia lihat ini lebih indah atau tidak sebanding
dengan tempat di mana Tuhan berikan pada waktu manusia ditempatkan di Taman Firdaus. Kita lihat gini, wow, bagus banget. Nah, untuk semua yang bagus kita sudah dengar, untuk kita tetap menjaga semua yang sudah baik yang Tuhan berikan, itu butuh yang namanya perawatan, pemeliharaan. Ya, kalau dibiarkan, diabaikan, udahlah, yang penting udah kelihatan bagus, kualitasnya pasti turun. Ya. Jadi waktu kita terima Yesus, semua yang luar biasa, yang mulia, Tuhan bilang makanya kerjakanlah keselamatan. Nggak boleh dibiarkan. Harus ada perawatan. Nah, lalu saya cepat-cepat naik ke balkon. Saya ngebayangin, bagus. Ini untuk dapat taman seperti ini, pasti dia butuh maintenance yang besar. Ada banyak tukang kebun, ahli landscape, ahli botanik, apa segala macam untuk merawat, mempertahankan kondisi ini untuk jangka waktu yang lama. Yang pasti ujungnya butuh biaya banyak. Ya, lalu saya ke atas ke balkon, saya lihat, saya juga punya taman, ya, di depan rumah saya. Ini pun walaupun nggak ada warna-warni merah, kuning segala macamnya, tapi ini pun tertata rapi. Lalu saya lihat ada tukang kebun yang lagi beres-beres di atas. Saya foto, ceklek. Wah, mata saya enak, hijau. Apalagi kalau pas pagi-pagi hujan besar. Saya buka pintu di balkon, enak sekali. Dan saya diingatkan, saya dapat ini gratis loh. Di depan mata saya dapat pemandangan yang bagus, udara yang bagus, tukang kebun yang bayar Bintaro Jaya, bukan saya yang bayar, saya tinggal ngelihat, saya tinggal nikmati. Bapak Ibu tahu, anugerah Tuhan melimpah di depan setiap kehidupan kami. Tetapi bilang begini, kalau hal itu kamu biarkan, ya, kalau kamu biarkan, ya, biarin aja 3 hari, 5 hari, seminggu. Dia akan muncul sesuatu yang kita tidak inginkan. Salah satunya rumput liar akan muncul. Tanaman-tanamannya mungkin tidak tertata dengan rapi lagi. Nah, dan kena hujan sedikit saja, itu rumput begitu suburnya, begitu cepatnya dia akan berubah. Nah, karena dibiarkan dan tidak ada yang merawat atau menyayanginya. Nggak ada yang nyukurinnya. Sekali lagi, segala sesuatu yang baik, kalau dibiarkan, kualitasnya akan menurun. Mau istri, mau pekerjaan, mau anak, apapun. Ya, anak gue udah baik-baik aja, dah biarin aja dulu. Hati-hati, dia akan seperti rumput liar. Ya, makanya bilang didiklah anak muda di lenjar. Artinya kita harus tetap menyayangi. Nah, firman Tuhan bilang begini, Markus 14 ayat 38, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya gimana? Tuhan mau kita tidak membiarkan setiap rumput apapun. Karena rumput itu akan sewaktu-waktu bisa tumbuh. Mana sekarang musim kemarau? Nggak ada hujan. Begitu kena air sedikit itu rumput langsung keluar. Rumput liar itu. Beda dengan rumput yang memang harus dipelihara. Dia harus airnya konsisten, harus dicukur, tidak boleh numpuk, harus ada jarak ya 1 kali. Karena saya sering bermain golf, jadi saya lihat, Pak, kenapa dia harus jaraknya jarang-jarang sebegini? Supaya dapat nutrisi yang cukup. Dia akan bergerak mulai tumbuh besar, langsung dicukur. Supaya nanti didapatkan permukaan rumput yang mau berapa? 1 mili, 3 mili, 1 jengkal atau seberapa? Ada alat cukurnya, beda-beda. Ya, nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
Tuhan firman Tuhan mengatakan bahwa berjaga-jagalah dan berdoanya, tetaplah kamu fokus dengan kasih dan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Supaya kita jangan jatuh dalam percobaan. Kita harus tahu, roh kita memang sudah sempurna. Tetapi daging kita kalau dikasih kesempatan untuk fokus pada dunia ini, dia gak akan gampang melenceng seperti rumput yang ini. Nah, Filemon 1 ayat 6 bilang begini, aku berdoa agar persekutuan di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi Tuhan mau kita mengerjakannya dengan pengetahuan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya, karena kurang pengetahuan. Ya, makanya Bapak Ibu sekali lagi, habis selesai ini, habis fellowship ada DI. Kasih pengetahuan firman supaya kamu nutrisinya cukup. Seperti rumput harus disiram dengan air yang cukup, dia akan tumbuh maksimal. Nah, waktu di pruning tetap kelihatan hijaunya bagus. Nah, Yakobus 1:22-24 bilang kata, tapi hendaklah waktu kamu dilatih, dibimbing, dikasih pengetahuan, kamu bukan sekedar tahu, tapi kamu dengarkan, renungkan, dan lakukan. Artinya kita menjadi sebagai pelaku firman, bukan pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kita sedang menipu diri kita sendiri. Sebab jika seorang mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah lupa. Atau ia segera lupa bagaimana rumahnya. Udah ngaca, udah keren apa belum, segala macam begini. Tadi gue udah make up apa belum ya? Dia lupa, ya, gak inget. Itu seperti orang yang dengar firman tapi tidak melakukannya. Nah, bahkan Pengkhotbah 9 ayat sebelum lagi nih. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Tadi seperti takut dan gentar itu ya. Kamu harus, yang kamu ada di depan mata, jangan, kalau tadi dikatakan jangan bersungut-sungut. Dia bilang, kerjakan dengan sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat di dunia orang mati. Jangan nunggu mati baru nyesel. Makanya potensi yang paling besar selalu ada di kuburan. Karena belum, udah ditumpuk, wah nanti gua kerjain, nanti keburu mati. Ya. Baru datanglah orang ini sebenarnya hebat, sebenarnya, ya, orang ini seharusnya luar biasa, tapi ada tapi yang nggak enak ya, tapi dia terlambat melakukannya, so telat, ya. Tapi orang yang tidak melakukan firman itu seperti Amsal 26 ayat 11 bilang, demikianlah anjing kembali ke muntahannya. Demikianlah orang bebala mulai kebodohannya. Tuhan gak mau anugerah kasih yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Bahkan dikatakan dibayar dengan darah yang mahal. Masih seperti istrinya Lot, dia menengok ke belakang. Ingat, kemarin kayaknya sedap. Kemarin bikin begini kayaknya luar biasa. Ya. Ibaratnya seperti anjing yang kembali ke muntahannya. Kita tidak seperti itu. Kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap, dipindah kepada kerajaan terang. Habitat kita sudah berbeda. Bonding membuat kita satu sama lain saling mengerti posisinya. Aku gak bisa sendiri, aku butuh kalian. Jalan sama-sama. Ya, kalau saya sendiri bisanya 1 kilometer. Tapi kalau sama kalian berdua bisa 10-20 km. Maka kekuatannya berbeda. Nah, ada hal-hal yang merusak. Kebiasaan-kebiasaan yang merusak. Makanya satu sama lain butuh mengingatkan. Kidung Agung mengingatkan, Kidung Agung 2:15 bilang, tangkap bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil. Ya, kalau kita lihat rubah kecil, lucu, bagus, ya menarik. Tapi kebiasaan-kebiasaan kecil yang keren, yang katanya keren, yang luar biasa, yang katanya wah seru, sering merusak semua kebiasaan yang baik. Karena ternyata
hal-hal yang, oh nggak apa-apa lah, itu kan sekali-kali. Ya. Dulu saya punya kebiasaan main game. Tetrisnya kecil itu, waduh kalau udah main Tetris, kalau levelnya udah mentok, mentok saya udah paling level paling habis, ya tetap minta diulangi. Ternyata kebiasaan itu merusak semua tatanan yang udah bagus. Tangkap itu, ya tangkap alatnya, cepet dibuang. Seperti rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur. Padahal kebun anggur kami itu sedang berbunga, artinya sedang bertunas, mau siap-siap berbuah, mau panen. Tuhan nggak mau rencananya digagalkan dengan semua yang terbaik sudah kita terima, tetapi kita masih bermain dengan cara-cara yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama. Padahal tadi sudah dikatakan kita sudah pakai jubah yang baru, baju yang baru. Baju yang lama tanggalin, walaupun rasanya lebih enak. Ya, Bapak Ibu, coba pakai baju yang lama sama baju baru. Pasti baju lama lebih enak, lebih adem, lebih nempel di badan. Ya, hati-hati, kebiasaan lama, daging tuh lebih cocok daripada kebiasaan baru. Habitat kita anak-anak terang. Ya, ya, haleluya. Nah, apa akibatnya kalau kita masih coba-coba berbalik bermain kembali? Firman Tuhan katakan Matius 12 ayat 43 sampai 45 dikatakan, apabila semua kebiasaan buruk, artinya roh yang mengikat merugikan keluar dari diri manusia, ia pergi kemana-mana. Ternyata roh jahat juga butuh inang, butuh pangkalan, butuh tempat nempel. Dia cari kemana-mana, nggak dapat. Lalu dia balik lagi ke rumah yang telah ditinggalkannya. Rumahnya rapi, bersih, keren, sudah tertata rapi. Cuma nggak ada penghuninya, nggak ada firman, nggak ada roh Allah di situ. Oh berarti boleh dong. Kalau ini namanya tanah tak bertuan, ya. Jakarta banyak. Begitu lahan itu nggak, makanya sekarang tanah tempel. Milik A, milik B, milik C segala macam. Kenapa? Tanah ini punya ada pemiliknya, bukan tanah tidak bertuan. Artinya roh jahat itu cari tempat yang nggak ada namanya. Lalu dia lihat tanah, rumah itu kosong dan bersih. Lalu dia bilang, Jo, kita panggil pung teman, ada 7 nih, masuk di tempat itu. Dan di firman Tuhan katakan, keadaan orang itu lebih buruk dari semula. Kalau kita menyia-nyiakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa itu, artinya kita sedang tidak menghargai semua apa yang Tuhan lakukan. Bukan Tuhan yang marah, tapi kita sedang tidak melakukan, mengerjakan apa yang seharusnya bagian kita. Baju lama nggak mau dicopotin, pakai baju baru tapi ya sekali-kali lebih enak yang lama. Ya jangan ya. Nah, Ibrani 4 bilang begini, sebab itu kita harus waspada. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Yang penting kita sudah dibaptis kemarin. Tahu nggak gue dibaptis, tenggelamnya lama. Orang-orang 13 detik, gue 30 detik. Lebih lama. Nggak begitu ya. Walaupun ya kamu dianggap, jangan sampai dianggap kamu itu ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian yang masih berlaku. Yang penting gue ke gereja. Yang penting gue percaya Yesus. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena mereka tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi apa yang kamu lakukan, iman itu harus dibangun. Pada waktu kita terima Yesus, kita mendapatkan ukuran iman yang sama. Imannya Yesus. Tapi setiap orang setelah itu beda. Apa yang beda? Kita harus latih. Ototnya berbeda. Pertama sama. Lahir baru. Ciptaan baru. Setelah itu pertumbuhannya yang berbeda. Waktu kita isi dengan firman. Maka Tuhan kasih firman yang lain bilang. Maleakit 3:17-18 begini. Tuhan membuat perbedaan. Ini apa?
orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak. Pasti perbedaannya. Dan saya mau katakan, kalau Tuhan buat perbedaan, langit sama bumi, bukan 1:2, enggak, kalau 1:2 terlalu sedikit. Langit sama bumi, perbedaannya pasti menyolok. Makanya dunia lihat, wow, keren banget dia. Hebat ini orang. Buat orang dunia kita luar biasa. Tapi buat kita anak kerajaan Allah, biasa. Kita adalah makhluk-makhluk roh yang hidup dalam alam supranatural. Walaupun kita hidup alam yang natural. Kita tuh makanya kalau kita mengalami sesuatu yang buat dunia bilang wow, harusnya kita, itu habitnya kita. Kita mudah blessing, pasti diberkati. Kok gua gak diberkati ya? Nah, apa yang salah? Cepat perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Firman Tuhan katakan, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Seperti yang Tuhan katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Mereka yang tidak akan masuk perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia. Jadi Tuhan sudah menyelesaikan semua karya penebusan, sudah beres. Tapi kalau kita sudah mendengar apa janji Tuhan, sudah menerima semua bagiannya, tapi kita hidup suka-suka, artinya pijakanmu gak kokoh. Iblis datang untuk mencuri. Apa yang dia curi? Firman yang ada di dalam diri kita. Dia nggak mau curi kita. Karena yang dia takutkan, yang dia nggak bisa apa-apain, firman yang ada di dalam kita. Tadi sudah dikatakan 1 Korintus 6 ayat 7 bilang, barang siapa mengikatkan rohnya dengan roh Kristus, dia menjadi satu roh. Roh itu begitu kokoh. Yesus ada di dalam diri kita. Itu sangat menakutkan buat si jahat. Jadi berusaha untuk mendongkel itu keluar. Nah, 1 Petrus 1 ayat 13-14 bilang begini. Sebab itu, siapkan akal budimu. Ya, jadi kamu berpikirlah sebagaimana Kristus berpikir. Waspadalah. Taruh atau letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Wow, firman itu berbicara buat saya pribadi juga. Dia bilang, siapkan akal budimu, waspada, letakkan pengharapanmu. Karena Yeremia 29 bilang, masa depan yang gilang gemilang, penuh harapan. Jadi kita harus taruh, Tuhan janjiin pengharapan masa depan yang gilang gemilang. Semua anugerah sudah diberikan lewat janjinya, lewat firmannya. Karena firmannya dia sendiri. Pada mulanya ada firman. Firman itu adalah Allah. Dan Allah itu menjadi manusia. Nah, Yesus itu adalah firman itu sendiri. Tapi Tuhan bilang, jangan kamu hidup sebagai anak-anak yang tidak taat. Ketaatan lebih penting dibanding dengan apa? Korban bakaran. 2 Petrus 3:17-18 sekarang. Saudara-saudaraku kekasih, kamu telah mengetahui hal itu sebelumnya. Kita udah tahu nih, diajar, dididik, ulang lagi. Kamu sudah tahu sebelumnya. Sekali lagi bilang gitu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Makanya Tuhan bilang gini, bagaimana kita terseret? Karena kita salah punya teman, salah dalam bergaul, salah dalam memposisikan orang sekitar kamu. Ini teman baik dari kecil. Selama kalau teman dari kecil kah, dari bayi kah, selama dia nggak ada firman, sabar dulu Jo. Makanya kalau saya ngumpul sama teman-teman bilang, kita ada 4 level dalam membawa teman-teman kita. Apakah dia seorang teman, friendship, bisa nggak? Saya bilang, Pak Ju, dia teman atau apa? Oh ternyata Pak Ju asik juga diajak ngobrol. Lalu saya bawa dia, bisa nggak dia fellowship? Kita ngopi bareng, minum teh bareng, makan pisang goreng, makan iga bakar. Ternyata bisa. Wah cocok, masuk tahap fellowship. Tapi saya lihat lagi, setelah bergaul sekian lama segala macam,
Bisa nggak dia berpartner sama saya? Berpartner dalam pelayanan, berpartner dalam bisnis, berpartner dalam hal apapun. Oh nggak bisa. Kalau belum bisa, saya taruh jangan ditaruh di situ. Saya taruh aja di fellowship aja. Kenapa? Kalau saya paksakan di tempat yang bukan semestinya, maka akan saling melukai, akan saling menyakiti. Dan bukan terjadi pertumbuhan yang bagus, tapi hal yang tidak baik. Bahkan kalau ternyata partnership oke, kita ada satu level lagi yang lebih tinggi. Namanya covenant. Nah, sebagaimana Kristus dengan kita, Tuhan mau kita covenant. Hubungan yang lebih, yang istimewa. Makanya digambarkan seperti pasangan suami istri. Kita dengan Kristus seperti suami istri. Suatu saat kita akan menjadi mempelainya Kristus. Covenant ada perjanjian. Di dalam covenant ada yang namanya perjanjian darah. Nah, ya. Jangan kamu terseret atau tersesat dengan orang-orang yang tidak menghum. Artinya apa? Tidak tahu hidup dalam firman. Artinya kita harus tahu, kita jangan, kamu belum bertobat, nggak begitu. Ya, kita akan dikasih kebijakan. Tapi kita bisa dengan bergaul kita bisa tahu. Oh, mereka masih hidup dalam daging. Jangan lama-lama. Kebiasaan yang buruk, pergaulan yang buruk merusak semua kebiasaan yang baik. Apa yang sudah ditata baik, taman yang indah harus dirawat, harus dijaga sama firman, harus dibentengi, harus dipelihara, harus punya tukang kebun. Ya, butuh biaya. Artinya kita harus mengerjakan apa yang sudah kita dapat yang terbaik itu. Nah, 2 Yohanes 1:8-9, waspadalah. Waspada terus. Dulu di TV bilang waspadalah, waspadalah. Jadi waspada firman Tuhan katakan. Supaya jangan kamu kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Artinya waktu saya memberitakan firman, kamu dengar jangan kehilangan apa yang saya beritakan ini. Demikian saya juga dengar pemberitaan dari orang lain supaya saya orang yang memberitakan tidak kehilangan apa yang telah mereka sampaikan. Nah, tetapi supaya kita mendapatkan upah sepenuhnya. Tadi dikatakan waktu kita melakukan sungguh-sungguh dengan seperti apa yang Tuhan kehendaki, ada upah yang tersedia. Upah bukan keselamatan, tapi upah mahkota. Ya, nanti di Wahyu ada pelajarannya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi dia melangkah keluar, dikatakan dia tidak memiliki bapak maupun anak. Wah, nah kalau kita tidak tinggal di ajaran apa yang Kristus ajarkan, ya, perhatikan dengan sama, cepat balik Jo, jangan lama-lama. Kembali, berbalik dari jalan yang jahat. 1 Petrus 5:8. Kenapa? Dikati waspada. Karena si jahat ini dia seperti singa, sama seperti singa. Ya, kalau mungkin model yang sama, dibilang sama seperti mungkin kayak barongsai kali ya. Wah, sama seperti singa. Padahal dia bukan singa. Tingkah lakunya, aumannya, wah, jalannya sama seperti singa. Padahal dia bukan singa. Dia mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelan. Siapa orang ditelan? Orang yang tidak hidup dalam ajaran Kristus. Dah, biar cepat, biar gampang. Tapi kita adalah anak-anak terang. Yang hidup di ajaran dalam ajaran Kristus. Nah, Yakobus 1:24 bilang begini, saudara-saudaraku, kalau kamu mengalami berbagai-bagai pencobaan, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak berkurang suatu apapun. Enak aja menghadapi cobaan. Nggak ada yang mau menghadapi cobaan. Ya, tetapi waktu kita hidup di dalam Kristus, kita tahu bahwa waktu kita iring Yesus, Mazmur bilang apa? Masalah orang benar banyak. Bukan sedikit ya. Masalah orang benar banyak. Dia bawa teman-temannya banyak. Ya, 1 belum selesai, 2 belum selesai, bawa 10. Ya, maka disebut berbagai-bagai pencobaan. Ya. Kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kenapa kita bisa bertekun? Firman Tuhan katakan, aku lebih dari pemenang.
Karena Kristus yang ada di dalam diri aku. Waktu kita menyadari jati diri kita siapa, kita mempunyai kekuatan yang bukan karena kita menang, tapi ada dari dalam kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Bahkan Yakobus 4 ayat 7 bilang, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Artinya apa? Setujulah dengan firman, setujulah dengan apa yang Kristus katakan. Kamu dapat kekuatan untuk melawan sama yang tadi, sama seperti singa tadi, yang mengaum-ngaum tapi bukan singa. Kita punya kekuatan kemampuan di situ, ya. Nah, 2 Timotius 2 ayat 1 bilang gini, sebab itu hai anakku, firman Tuhan katakan, jadilah kamu kuat. Kuat ngapain? Kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita bukan kuat karena kita merasa kuat, tapi kita kuat karena kasih karunia Yesus Kristus. Kalau kita baca firman Tuhan, waktu kita ngadepin masalah, Tuhan yang berperang di depan kita. Tuhan yang akan bilang, kita hanya menonton, melihat. Iya, Pak Iwan kapan ngelihatnya? Kemarin babak belur. Jangan-jangan kamu bertempur sendiri. Ya, Tuhannya nggak ada. Kamu merasa bisa jalan sendiri. Setelah itu baru nyalahin Tuhan. Enggak. Selama kita bersama Kristus, pemazmur bilang gini, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kenapa? Kita nggak perlu takut menghadapi singa dan beruang, ngadapin masalah. Ya, Kolose 1 ayat 9. Untuk inilah aku kerja keras. Ya, ini istri saya kemarin kasih presentasi ini saya ambil. Ya, untuk inilah aku bekerja keras. Dia bilang sampai kelelahan, berjuang dengan kekuatan energi yang Tuhan, dengan energinya Tuhan, dengan kekuatannya bekerja yang bekerja di dalamku. Jadi ada energinya Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Makanya kita bekerja keras sampai kelelahan. Artinya kelelahan gimana? Sampai puas kita menikmati kerja itu. Gua capek sih tapi puas banget sama Tuhan. Ada sukacita damai sejahtera dibanding kita berjerih payah di luar Kristus. Nah, Filipi 4:13, makanya karena waktu kita tahu kekuatan itu dari dalam, Filipi 4 ayat 13 gini, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kekuatan yang Tuhan kasih itu bukan kekuatan biasa. Kalau Bapak Ibu pernah dikejar anjing enggak? Ya, itu kalau orang beradu RW aja, jangan beda RW aja. Dikejar anjing takut enggak. Ada orang dikejar anjing, yang waktu kejar anjing tiba-tiba dalam kekalutan dia bisa loncat itu pagar 3-4 meter. Set. Pas sudah sadar dia, kemarin loncatnya gimana ya caranya? Dia nggak inget kemarin bisa loncat. Itu kekuatan karena ketakutan. Sekarang kalau kekuatannya dari Tuhan yang dengan kasih karunia lebih dari yang kamu bisa yang seperti dikejar anjing, lebih hebat dari itu. Jangan kayak menadu, ya dikejar kita tangkap sudah, kita RW jangan. Ya nggak begitu. Nah, saya juga ambil kutip dari istri saya punya terjemahan bilang gini, Filipi 4:13 terjemahan sederhana Indonesia bilang gini, saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus selalu memberikan kekuatan kepada saya. Kata selalu keren. Ya saya kemarin, istri saya presentasi, ini penting nih saya ambil. Ya, dan saya bagikan buat Bapak Ibu juga. Selalu. Dia selalu sayang sama saya, jadi selalu juga. Haleluya. Ya. Kita lihat 2 Petrus 1 ayat 2 bilang gini. Anugerah dan damai sejahteranya dilipat gandakan kepada kamu oleh pengenalan akan Tuhan dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi sejahtera itu dilipat gandakan kepada kita waktu kita kenal siapa Tuhan Allah. Makanya kita bisa bangun hubungan seperti 4 tahapan tadi. Kita nggak akan bisa bangun hubungan tanpa mengenal siapa yang kita bangun hubungan itu. Makanya harus mengenal. Demikian kita juga sama Tuhan. Kalau kita nggak kenal siapa Tuhan Allahnya, kita nggak tahu karakternya, nggak tahu sifatnya, kehebatannya, kekuatannya, bagaimana dia bermain sama dia. Tidak akan pernah bisa. Makanya kita perlu mengenal.
Nanti anugerah dan kasih karunia itu, damai sejahtera melimpah karena kita mengenal itu. Janjinya bisa datang sendiri. Ya. Nah, 2 Korintus 12 ayat 9 yang gini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Jadi ini Paulus bilang, Tuhan angkat duri dalam dagingku. Tuhan bilang, cukup anugerah, sebab kekuatan menjadi sempurna dalam kelemahan. Seringkali kita ngejerit, padahal di awal dia bilang, jangan ngerjakan apa yang Tuhan perintahkan dengan bersungut-sungut. Orang Ternate, orang Manado bilang, Mbak Veto. Sampai mulutnya sampai panjang. Ya. Mulutnya sampai panjang kayak Donald Bebek. Kalau udah ngomel, aduh, itu nggak bisa berhenti. Ya. Paling enak itu jadi RW juga. Ya. Ya. Jangan, tapi kita berserah bahwa anugerahnya lebih dari cukup. Makanya lagu bilang, Christ enough for me. Yesus lebih dari cukup buat saya. Nah, maka kita melihat, ini saya kutip lagi dari isi saya. Saya lihat, wah ini bagus lagi ini. Kisah Rasul 9 ayat 4 bilang, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Tadi sudah kita katakan bahwa waktu kita iring Yesus, banyak hal-hal sekitar kita yang akan berupaya untuk mengeluarkan semua firman yang ada di dalam diri kita. Karena firmannya itu membuat iblis gemetar, ketakutan. Hai maut, di mana sengatmu? Bahwa kekuatan iblis sudah dilucuti, sudah diprotolin, sudah habis, nggak ada kekuatan lagi. Makanya bilang, waktu kamu hidup bersama Tuhan, dunia sulit untuk menerima. Kalau kamu ditolak, firman Tuhan katakan, aku pun ditolak. Karena kamu bukan berasal dari dunia. Kamu di sini cuma transit, kerajaanmu di tempat sana. Jadi waktu kamu dianiaya, jangan heran. Dia bukan menolak kamu, tapi menolak firman, menolak Yesus yang ada di dalam diri kita. Ya, nah waktu kita menyadari itu, kita nggak usah marah-marah. Kita nggak usah sakit hati. Kita doakan dia, supaya dia dapat firman. Waktu dia dapat firman, dia akan berubah. Kita menjadi satu roh dengan dia. Nah, tadi dikatakan tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Maka yang baru, jadi kita menghadapi masalah, kita tidak lagi takut. Tapi kita tahu, kita lebih dari pemenang. Saya akan tutup dengan satu cerita. Cerita terus. Ya, kita satu cerita. Ada sepasang suami istri. Suami istri punya kepribadian yang berbeda. Istrinya tadi sangat cerewet, bawel, ngomel terus. Wah, kalau udah ngomel dia nggak bisa berhenti 2-3 jam. Ya, seperti ember pecah. Ya, udah. Sedangkan suaminya tenang, pendiam, nggak apa, dalam segala hal dia tetap ngadapin tenang. Satu kali mereka pesiar, ya, jalan-jalan, perjalanan laut, pakai kapal laut. Wah, perjalanan menurut ramalan cuaca semuanya bagus dan baik-baik. Tidak ada cuaca yang buruk. Tapi cuaca tinggal cuaca, ramalan tinggal ramalan. Begitu masuk sekian mil ke arah laut, angin disertai dengan kekuatan seperti topan yang besar. Ombaknya tadi cuma setengah meter, sekarang 8-9 meter. Rasa-rasa kapal itu udah mulai tenggelam. Istri yang cerewet, yang bawel itu dengan panik tiba-tiba dia berteriak, wah gimana ini? Dia berteriak, dia panik. Berusaha, situasi yang kalut, dia berusaha mencari suaminya. Ini suamiku di mana? Oh, dia ingat suaminya ada di kamar, di kabin. Waktu dia berharap suaminya bisa memberikan solusi jalan keluar. Kalau kayak begini, karena biasa dalam situasi genting suaminya yang tenang itu akan memberikan suatu pernyataan yang luar biasa, membuat dia selalu ada jalan keluar. Makanya firman Tuhan katakan, jadilah tenang. Jadilah tenang. Supaya kamu bisa berdoa, artinya supaya kamu tahu siapa yang bisa menolong kamu.
Siapa yang bisa membuat kamu damai sejahtera? Wah, waktu ke kamar dilihat, suaminya lagi duduk di kursi, lagi baca buku, santai. Ombak udah begini-begini, suaminya tetap segini aja. Kamu tuh nggak tahu ombak begitu besar, kapalnya bisa mau tenggelam. Suaminya lagi begini, tiba-tiba dia tatap mata istri serius. Kamu kenapa? Kamu nggak bisa tahu. Kita bisa tenggelam kapal ini, ombak begitu besar. Ada topan di depan sana. Angin ribut sebegitu besar. Kamu masa diam-diam aja? Suaminya nunduk ke bawah. Dia ambil pisau gini. Dia arahkan sama istrinya. Kamu tahu ini? Tahu. Kamu nggak takut ini? Enggak. Kenapa kamu nggak takut? Karena aku tahu siapa yang pegang pisau itu. Karena aku tahu, aku percaya sama orang yang pegang pisau itu. Suaminya langsung tersenyum. Aku juga tahu, badai, topan yang kamu hadapi ini, aku tahu siapa yang pegang itu, siapa yang berkuasa itu. Aku tahu siapa yang bisa mengendalikan itu, dan aku percaya sama dia. Dan aku tahu dia mengasihi saya. Kenapa harus takut? Istrinya kaget. Kalau siang hari ini, kalau kita dihadapkan sama firman Tuhan, kepada siapa kamu akan berdoa beribadah? Apa kepada Tuhan? Atau pada siapa? Yosua bilang, aku dan sisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Tundukkan kepalamu.